Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini Ponsel Heboh mau kasih info handphone terbaru yang baru aja dirilis di bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2021 ini. Di antaranya ada yang sangat ditunggu kedatangannya ke Indonesia. Kalau gitu langsung aja simak video ini sampai habis ya. 5 handphone terbaru bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2021 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Nokia 1.4. Nokia masih saja berusaha bertahan di pasar smartphone, walaupun produknya itu jarang diminati. Tapi kalau untuk handphone murah, sepertinya Nokia menjadi pilihan yang menarik. Seperti pada Nokia 1.4 ini. Handphone murah ini punya layar cukup luas, ukuran 5,2 inci tipe IPS dengan resolusi HD+ dan aspek rasio 20:9. Untuk bodinya masih terbuat dari plastik, dan pada bagian back covernya diberi pola garis-garis yang membuatnya jadi terlihat elegan. Pada dapur pacunya dilengkapi prosesor Snapdragon 215 fabrikasi 28 nanometer dan didukung RAM mulai dari 1 GB per 16 GB. Handphone ini juga sudah berjalan di atas Android 10 versi Go Edition. Di sektor kamera ada dual cam 8 MP plus 2 MP dengan bentuk bulat khas handphone Nokia sekarang ini, dan pada bagian depan ada kamera 5 MP dengan bentuk poni tetesan air. Fitur lain seperti FM radio juga hadir pada handphone ini. Kemudian ada baterai yang lumayan besar, kapasitas 4000 mAh dengan port pengisian micro USB. Handphone ini rencananya akan dijual di pasaran sekitar harga 1,3 jutaan. Yang keempat, Motorola Edge S. Untuk ukuran global, handphone Motorola masih diperhitungkan, apalagi produk-produknya itu punya spek yang lumayan oke, termasuk Motorola Edge S ini yang baru aja diluncurkan. Handphone ini punya spek setara flagship, layarnya aja sudah menggunakan refresh rate 90Hz, ukuran 6,7 inci Full HD+, dan aspek rasio 21:9. Prosesornya sangat buat ngiler nih, ada chipset Snapdragon 870 5G, ditemani RAM mulai dari 6 GB per 128 GB. Di sektor kamera juga nggak sembarangan, ada quad cam kombinasi 64 MP plus 16 plus 2 dan plus 1 TOF 3D di bagian belakang, dan kamera dual cam 16 MP plus 8 MP berbentuk punch hole pada bagian depannya. Namun sayangnya handphone ini belum dilengkapi stereo speaker, kemudian juga fingerprintnya masih terletak pada bagian samping. Terakhir ada baterai kapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian cepat sebesar 20 Watt. Tapi satu daya tarik handphone ini adalah harganya nanti yang akan dijual sekitar 4,1 jutaan aja. Yang ketiga, Vivo X60 Pro Plus 5G. Handphone pertama dengan sistem kamera gimbal ini muncul lagi dengan banyak varian baru. Salah satunya adalah Vivo X60 Pro Plus, walaupun agak susah ya nyebut namanya. Tapi handphone ini udah punya spek kelas atas, seperti layarnya yang menggunakan panel AMOLED tepian melengkung, ukuran 6,56 inci, Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Body back covernya juga punya tekstur kulit yang makin buat handphone ini semakin terlihat mewah dan premium. Di sektor pacu, handphone ini dipersenjatai chipset level dewa Snapdragon 888 fabrikasi 5 nanometer, ditemani RAM kapasitas 12 GB per 256 GB untuk versi yang paling tinggi. Di sektor kamera, di mana ini adalah kelebihan utama dari handphone ini, ada quad cam kombinasi 50 MP plus 8 plus 32 dan plus 48 MP dengan berbagai macam fitur seperti periskop telefoto, optical zoom, dan tentu saja gimbal stabilization dan bekerja sama dengan Zeiss Optic. Sedangkan di bagian depan ada kamera tinggi 32 MP berbentuk punch hole di bagian tengah atas layar. Fitur lain juga sudah sangat lengkap seperti NFC, fingerprint under display, dan baterai kapasitas 4200 mAh dengan dukungan fast charging 55 Watt.
Yang kedua, Realme X7. Ada yang baru dari Realme dan kali ini menawarkan spek yang sangat aduhai di kelas harga menengah. Tentu saja handphone ini sangat diharapkan kehadirannya di tanah air. Untuk Realme X7 ini dilengkapi layar AMOLED 6,4 inci, resolusi Full HD+, dan perlindungan Gorilla Glass. Pada dapur pacunya ada prosesor yang lagi banyak buat penasaran nih. Ada chipset Dimensity 800U 5G 7 nanometer, didukung RAM mulai dari 6GB per 128GB. Kemudian kameranya juga buat ngiler, ada quad cam kombinasi 64MP plus 8 plus 2 dan plus 2MP di bagian belakang, dan kamera 32MP berbentuk punch hole di bagian depan. Satu lagi senjata handphone ini adalah fingerprintnya yang udah under display. Kemudian ada baterai 4300 mAh dengan dukungan fast charging 65W yang bisa mengisi penuh baterai hanya dalam waktu 33 menit. Handphone ini telah dirilis di India dengan harga jual sekitar 4,5 jutaan. Yang pertama, Realme X7 Pro. Dan yang pertama ini ada versi Pro dari Realme X7 yang tentu saja membawa spek yang lebih mumpuni dari saudaranya. Handphone ini dilengkapi layar yang lebih oke dengan panel Super AMOLED ukuran 6,55 inci Full HD+, refresh rate 120Hz dan proteksi Gorilla Glass 5. Pada dapur pacunya memakai chipset kelas dewa buatan MediaTek yaitu Dimensity 1000 Plus fabrikasi 7 nanometer, didukung RAM kapasitas 12GB per 256GB untuk varian tertingginya. Namun di sektor kamera tidak ada peningkatan alias memakai kombinasi yang sama dengan sang adik, yaitu quad cam 64MP plus 8 plus 2 dan plus 2MP di bagian belakang dan 32MP di bagian depan berbentuk punch hole kamera. Tapi pada suara, handphone ini sudah dilengkapi stereo speaker, kemudian ada juga NFC, fingerprint under display, dan terakhir baterai kapasitas 4500 mAh yang mendukung pengisian cepat sebesar 65W. Untuk harga, handphone ini dijual sekitar 5,6 jutaan di India, tapi belum ada info yang akurat apakah handphone ini akan masuk ke Indonesia atau tidak. Oke, semua itu dia tadi 5 handphone terbaru di bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2021 ini versi ponsel heboh. Semoga handphone-handphone ini bisa masuk secepatnya secara resmi ke Indonesia ya. Dan buat kalian yang mau beli, ada baiknya mulai menabung dari sekarang, biar belinya nanti nggak kredit. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa cek pembelian handphone lain di kolom deskripsi di bawah ini ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.